Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah Kampung Susun Bayam, yaitu bangunan berupa rumah susun yang direncanakan untuk ditempati oleh warga-warga yang terdampak dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Meski sampai saat ini belum ditemukan kata sepakat antara warga dengan pengelola. Dan ini adalah bentuk dari penyampaian aspirasi warga yang belum bisa menempati Kampung Susun Bayam hingga saat ini. Salah satu alasan yang cukup kuat adalah tingginya biaya sewa yang dikenakan bagi para warga yang akan menempati area tersebut. Baik, untuk tenda yang masih bertahan adalah di sisi barat dari JIS, yaitu di area masuk setelah kita menyeberang rel kereta dari arah RE Marta Dinata. Baik, sebenarnya bagaimanakah kondisi Kampung Bayam sebelumnya? Dari media-media yang kita lihat di sini, Warta Kota, ya, kemudian media lain, kondisi Kampung Bayam adalah seperti ini. Dari Republika kita bisa lihat di sini dahulunya perumahan-perumahan cukup padat dan bangunan-bangunan semi permanen. Lalu ekonomi masyarakat di sini digerakkan oleh para pekerja bangunan, misalnya para pemulung, lalu ada beternak di sekitar sini, yang kemudian areanya dibongkar untuk dijadikan stadion. Sebagian dari warga ada yang membuat bangunan semi permanen di pinggir rel, kemudian juga ada yang pindah ke arah Kelurahan Papanggo. Nah, ini yang pinggir rel yang kita bisa lihat di Republika. Meski sekarang semuanya sudah dibongkar termasuk yang pinggir rel. Nah, bila kita lihat dari sisi udara, ini adalah penampakan JIS dari atas ke arah utara. Di bawah sana itu adalah Jalan Sunter Permai yang masuk dari Jalan RE Marta Dinata, tepatnya di pinggir kali. Sedangkan area tersebut melintasi rel kereta dan persis di bagian bawah ada satu tenda berwarna biru. Nah, di sanalah tadi warga masih bertahan karena menunggu kesepakatan agar bisa masuk ke Kampung Susun Bayam, yang salah satunya tadi karena cukup tinggi sewanya, ya, menurut warga yang ada di sekitar sini. Kita harapkan ada kata sepakat antara warga dengan pengelola Kampung Susun Bayam, sehingga segala sesuatunya masih berada di sekitar sini terkait aktivitas warga, apakah itu bekerja ataukah bersekolah dan hal-hal lainnya. Kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kembali kita ke Kampung Susun Bayam, ya, rumah susun ini terdapat 138 unit di dalamnya. Kemudian dibangun 3 tower dan masing-masing tower ada 4 lantai. Nah, setiap unit itu luasnya 36 meter persegi dan itu sebenarnya 36 meter persegi cukup memadai bagi warga, ya, untuk beraktivitas di dalam rumah. Karena kalau kita bandingkan dengan kondisi tenda yang tadi dihuni oleh 11 kepala keluarga dan 30 orang, maka untuk sebuah unit dari Kampung Susun Bayam cukup memadai bagi sebuah keluarga. Di dalam unitnya sendiri juga terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, kemudian ada balkon, ruang cuci pakaian, ya. Tentunya cukup lapang. Ini adalah sisi timur dari Jakarta International Stadium di rem timurnya yang masih belum dibuka dan dibatasi oleh kali. Area ini masuk ke dalam kawasan Papanggo dan terdapat perumahan yang cukup padat di sana. Tadinya warga Kampung Bayam yang terkena pembongkaran ada juga yang pindah ke sana dari wawancara kita beberapa waktu lalu. Di media kita juga mendapatkan informasi bahwasannya sewa dari sebuah unit, ya, Kampung Susun Bayam atau rumah susun yang ada di bawah sana itu sempat 1,5 juta per bulan. Bahkan sampai terakhir kita juga dengar 750.000, ya. Namun karena warga di sini secara perekonomian belum menyanggupi untuk pembayaran di 750.000 atau 1,5 juta, jadinya memang belum tercapai kata sepakat untuk bisa pindah ke rumah susun Bayam atau Kampung Susun Bayam. Sebenarnya hari ini tanggal 22 September tahun 2023 merupakan hari terakhir
yang sempat diperingatkan oleh pemerintah daerah ya Pemprov DKI lewat kelurahan bahwasannya warga harus mengosongkan tenda yang ada di sana. Nah, kita belum tahu, hari ini kita lewat masih ada memang, dan kita juga lihat banyak media yang berada di sana untuk memantau keadaan dan situasi. Yang kita harapkan adalah tercapainya kata sepakat antara warga dan pengelola dari Kampung Susun Bayam ataupun juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga di sini. Hal ini dimaksudkan untuk menata JIS menjadi lebih baik ya, serta mendukung event-event internasional yang akan dilaksanakan di JIS. Saat ini pemerintah provinsi dan juga Dinas Bina Marga DKI sedang merapikan area di sisi barat JIS, membuat trotoar, kemudian juga membuka akses baru termasuk akses dari Warakas tol dan juga akses dari beberapa lokasi lainnya seperti Transjakarta Ancol. Nah, salah satu rencana yang sempat diusulkan untuk merelokasi warga JIS adalah ke arah Rumah Susun Nagrak. Posisinya di mana? Posisinya ada di sekitar Marunda ya, atau di tol baru Marunda Cilincing. Nah, ini rusunnya, Rusun Nagrak namanya. Terdapat tower cukup banyak di sekitar sini. Ada tower 12 ya, berarti kurang lebih ada 12 tower yang dapat dihuni warga. Hanya saja warga menolak dikarenakan Rusun Nagrak ini cukup jauh dari lokasi saat ini. Kemudian lagi berikutnya adalah anak-anak dari warga pada masih sekolah ya, dan sekolahnya berada di sekitar Tanjung Priok. Kalau dipindah ke sini maka tentunya mereka akan bersekolah cukup jauh dan berangkat subuh. Juga ada sebenarnya solusi dari pemerintah adalah memindahkan sekolah, kemudian alamat dan seterusnya untuk membantu masyarakat bisa direlokasi dari lokasi di sekitar JIS ini. Jadi warga lebih memilih area yang di sekitar sini karena secara perekonomian mereka bekerja di area ini sebagai, ada yang sebagai pemulung, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pekerja kasar ya, dan lainnya. Kemudian anak-anak mereka bersekolah di sekitar area ke arah Tanjung Priok dan itu cukup dekat dari area tempat tinggal yang mereka tempati saat ini. Lalu bila mereka bisa menempati area Kampung Susun Bayam yang baru yang masih berada di sekitar JIS, tentunya tidak banyak effort yang dikeluarkan, namun masih berada di lokasi yang tidak berada jauh dari sekolah, kemudian juga tidak berada jauh dari area tempat mereka beraktivitas ya, kurang lebih seperti itu. Untuk area pinggir rel semuanya sudah bersih dari bangunan-bangunan liar. Ya, mudah-mudahan bukan cuma di sini ya, kita juga temukan banyak bangunan liar di beberapa lokasi lainnya, bahkan dipakai buat tempat membuang sampah ya, dan menjadi kumuh biasanya seperti itu. Kemudian lagi pemerintah provinsi juga mengajukan dua pilihan yang kemudian warga juga diajak ke lokasi tersebut, yaitu Rusun Penjaringan dan Rusun Semper Barat. Nah, untuk kedua lokasi ini masih menunggu keputusan dari warga. Semoga hari ini ada keputusan sehingga area JIS dapat ditata lebih baik ya. Nah, Rusun Semper Barat ada di sekitar Simpang Susun Cilincing, ketemunya tol Jor 2 dan Jor 1. Ini Rusun Sempernya. Nah, dari pemerintah setempat sendiri sebenarnya juga akan ikut membantu melakukan pindahan untuk warga-warga ke lokasi yang sudah dipilih, sehingga beban dari pindahan dapat lebih ringan ya dibandingkan pindah sendiri dan seterusnya. Untuk himbauan agar warga pindah sebenarnya sudah dilayangkan dari waktu ke waktu ya, berupa surat, kemudian juga hal-hal lainnya yang terkait dengan rencana penataan kawasan JIS. Ya, mudah-mudahan ada kata sepakat, kita harapkan seperti itu. Karena sempat juga ada informasi bahwasannya akan dilakukan pembongkaran apabila warga tidak membuka tendanya sendiri secara sukarela.
Di pagi hari ini tanggal 22 September tahun 2023 merupakan himbauan hari terakhir untuk warga mengosongkan tendanya. Nah, di depan sana setelah kita menyeberang rel sudah juga terdapat dua kendaraan dari dua media yang berbeda, Kompas TV dan TV One. Nampaknya mereka juga sudah ada di depan tenda tersebut menunggu dari progres pindahan warga ataupun juga eksekusi dari pemerintah. Nah, sebelum dieksekusi mudah-mudahan ada nih kata sepakat antara pemerintah dengan warga untuk dapat pindah ke lokasi yang tadi yang sudah disiapkan oleh pemerintah di dua lokasi yang sudah dipilih dan dibantu untuk pindahannya. Tampak awak-awak media sudah menaruh kamera juga di depan lokasi. Kemudian ini ada Bang Agus ya, kalau kita lihat. Bang Agus ini juga salah satu warga yang ada di dalam tenda dan beliau juga melakukan aktivitas ojek online ya. Jadi memang lokasi tenda ini persis di ujung akses masuk dari arah RE Marta Dinata di sisi barat dari Jakarta International Stadium. Nah, area sisi barat sendiri dalam proses pembuatan trotoar dan sudah selesai sebagian lagi masih pengerjaan. Area pekerjaan di sini ditutup dengan pagar seng. Kita harapkan ada kata sepakat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.